Doa dimulai. Jadi pendahuluan dari topik atau masalah yang akan dibahas. Itu yang kedua, itu ada isi. Coba dibaca, Cuk Mimi. Isi dalam teks ceramah berupa rangkaian argumen. Rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian isi dikemukakan pendapat-pendapat dan fakta. Tujuannya untuk memperkuat argumen-argumen pembicara. Nah, isi di sini berupa rangkaian-rangkaian argumen yang berkaitan dengan pembuka tadi atau pendahuluan. Nah, struktur yang ketiga adalah penutup. Penutup berisi simpulan dan rangkuman. Simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya, ditandai dengan kata-kata berupa syarat yang disertai alasan. Nah, jadi struktur yang ketiga dari teks ceramah yaitu penutup. Nah, penutup di sini adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks ceramah. Yang pertama ada kata ganti orang. Kamu, Anda, kau, Contohnya kalian, dan sekalian. ya. Kemudian Kata ganti orang ketiga tunggal. nah, jadi ini harus benar-benar diingat dan harus bisa dibedakan antara kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga ya. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang Istilah yang sering digunakan itu ada netizen, kemudian ada Contoh kata-kata sebab akibat adalah jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu. yang menyatakan hubungan atau perbandingan atau bertentangan. contohnya misalkan memperhatikan. Yang pertama ya. Nah, ada yang
Jadi pidato dan ceramah itu adalah sama-sama komunikasi lisan, sama-sama komunikasi secara lisan dan tulisan juga bisa untuk menyampaikan informasi. Nah, yang berupa nasihat dan juga ilmu pengetahuan. Nah, hanya saja yang membedakan pidato dan ceramah itu adalah kalau misalkan pidato itu tidak ada terjadi komunikasi, tidak ada interaksi antara yang menyampaikan dengan yang mendengar. Sedangkan kalau ceramah itu ada tanya jawab di dalamnya. Ya, pesan yang disampaikan dalam video ceramah berikut. Isi dari video ceramah berikut apa ya? Tahu apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Tahu ya, Bin? Kalau fardu ain itu apa? Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing wajib. Kalau fardu kifayah apa? Sesuatu yang wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Itu fardu kifayah. Tapi harus ada di antara kaum muslimin itu yang melakukannya. Contoh fardu ain itu apa? Sholat lima waktu itu fardu ain. Nah, setiap orang wajib sholat dan tidak boleh diwakilkan. Nah, ilmu agama yang hukum mempelajari yang fardu ain inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Di situ ada terjadi tanya jawab ya, kan pembicaranya ada bertanya. Kalian masing-masing kan setiap orang yang berbeda. Apa yang dapat kalian simpulkan dari isi video ceramah tadi? Kewajiban menuntut ilmu. Nah, Wajib bagi setiap umat muslim. Kesimpulan yang kedua, fardu ain contohnya salat. Wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Kesimpulan yang ketiga, fardu kifayah, salah satunya adalah salat jenazah. Wajib dilakukan hanya sebagian orang. nah kalian sudah dalam kelompok semua? Sudah. Sekarang tugas kalian, ya sekarang ibu akan membagikan RKPD satu kelompok satu. Yang kedua RKPD-nya. Di dalam RKPD tersebut ada sebuah teks ceramah, judulnya apa? Hak pendidikan di masa pandemi ya. Nah, kemudian di halaman keduanya ada tabel yang pertama itu tugas kalian analisis struktur dari teks ceramah tersebut. Tadi kan unsur kebahasaannya yang kita bahas ada 6. Nah, tentang ada kata saya tulis kalimatnya semua, kemudian garis bawahi ya.
Pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Keempat, bangsa kita akan tertinggal, yaitu kita pertama jamak, kata pertama jamak. Ibu akan mengevaluasi sedikit. Kita sudah tampil dengan baik dan juga pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain bisa dijawab ya. Nah, untuk kedepannya ketika kita mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan, hasil diskusi kita, hasil kerja kita harus lebih yakin ya. Jadi cara penyampaiannya, cara presentasinya itu harus lebih yakin. Jadi kita istilahnya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita tulis. Nanti kita sudah yakin. Yang KPD-nya dikumpulkan, jadi nanti akan ibu nilai dan nanti akan ibu sampaikan apakah ada yang remedial atau mengayak. Nanti akan ibu sampaikan setelah itu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas tentang teks ceramah. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Ya silakan Bu Rama. Saya dapat menyimpulkan yang pertama, teks ceramah adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa melihat kepada para pendengar atau pembaca. Yang kedua, siapa saja boleh berceramah selama yang disampaikan tersebut membawa manfaat bagi yang mendengar atau membacanya. Kemudian lagi pembukaan isi yang bertujuh. Kemudian unsur kebahasaannya apa saja? Yang pertama kata teknis. Yang ketiga, semoga di sini ada yang nanti bisa menjadi penceramah ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita baca dulu doa untuk ketua kelas memimpin untuk membacakan Al-Fatihah ya. Baik, semuanya pembelajaran hari ini dan doa